Assalamualaikum warahmatullahi, kembali lagi di channel Detektif Aceh. Pada video kali ini, kita akan membahas sejarah masuknya Tionghoa ke Aceh. Sebelum mulai, ada baiknya Anda berlangganan terlebih dahulu di channel ini, karena itu menjadi penyemangat buat kami untuk terus memperkenalkan Aceh di mata dunia. Berbicara mengenai Tionghoa, di Aceh sendiri juga memiliki cukup banyak penduduk Tionghoa. Rata-rata dari mereka berprofesi sebagai pedagang. Tapi pernahkah Syed Rahmatullah berpikir, sejak kapan etnis Tionghoa masuk ke Aceh? Simak video ini, kita akan mengulas mengenai hal tersebut. Etnis Tionghoa dipercaya sudah ada sejak masa Sultan Iskandar Muda. Dan daerah Penayung yang ada di Banda Aceh menjadi bukti sejarah masuknya Tionghoa ke Aceh. Mengutip dari detiknews.com, menurut literatur, hubungan antara Aceh dan Cina terjalin sejak abad ke-17 Masehi. Saat itu, para pedagang dari Cina silih berganti datang ke Aceh. Mereka ada pedagang musiman, ada juga yang permanen. Mereka tinggal di perkampungan Cina di ujung kota dekat pelabuhan. Rumah mereka berdekatan satu sama lainnya. Lokasi yang dulu digunakan etnis Cina sebagai tempat menurunkan barang sebelum didistribusikan, kini dikenal dengan nama Penayung. Kata Penayung sendiri berasal dari pepayung, yang berarti memayungi, melindungi. Dalam sebuah hikayat disebutkan bahwa Penayung merupakan tempat Sultan Iskandar Muda memberikan perlindungan atau menjamu tamu kerajaan yang datang dari Eropa dan Cina. Karena banyaknya etnis Tionghoa yang mendiami Penayung, warga Aceh pun melabeli Penayung dengan sebutan Kampung Cina. Penayung adalah wilayah kota tertua di Banda Aceh. Didesain Belanda sebagai Chinese Camp atau pecinan. Penayung dihuni warga Cina dari suku Ke, Teochew, Konghu, Hokkien, dan subetnis lainnya. Kegiatan perdagangan di kawasan tersebut cukup menonjol, karena berdagang merupakan mata pencaharian utama suku Cina yang umumnya tumbuh di lingkungan pusat bisnis. Cerita menarik ketika memasuki masa perjuangan kemerdekaan, dimulai dengan propaganda penjajah yang menghasut warga Tionghoa di Medan, dengan membuat sebuah organisasi milisi, Poh Antui, yang dibentuk oleh sekutu untuk memerangi pejuang dari Indonesia. Hal ini sempat terjadi gesekan antara etnis Tionghoa dengan pribumi. Pada 1 Januari 1946, atas hasutan Inggris dan Belanda, pembentukan barisan bersenjata Poh Antui diresmikan di kota Medan. Organisasi ini, selain dipersenjatai dengan senjata ringan, juga diberikan beberapa senjata berat untuk bertempur. Hampir tiap hari terjadi kegaduhan di kota Medan antara Poh Antui dengan kaum pribumi di Medan. Mengutip dari kumparan.com, kebrutalan milisi Poh Antui di Medan tersebut membuat sentimen anti-Cina menjalar ke berbagai daerah di Sumatera, tak terkecuali di Aceh. Sebelumnya, organisasi pemuda Cina juga pernah dibentuk di Banda Aceh pada 12 November 1945 dengan nama The Overseas Chinese Young Men Association, dan Leo Foxon diangkat sebagai ketua organisasi ini. Keberadaan organisasi ini lebih untuk menjaga kepentingan niaga kaum Tionghoa di Aceh. Pada suatu ketika, para pemuda etnis Tionghoa di Banda Aceh berkumpul di Penayung, kemudian bergerak menuju pantai Ulele. Karena tersiar kabar, pasukan dari Cina yang dibantu sekutu akan masuk ke Aceh untuk mengambil alih kekuasaan. Rakyat Aceh tidak menginginkan itu, karena kekuasaan di Aceh harus diambil alih oleh orang Aceh sendiri, yakni melalui Keresidenan Aceh. Sejak saat itu, gesekan antara pemuda etnis Cina dengan pemuda Aceh mulai terjadi. Ketegangan baru reda setelah pasukan Cina bersama sekutu yang bermarkas di Sabang tidak berani mendarat di Aceh, karena dihalau oleh ribuan pejuang di sepanjang pantai. Untuk menghindari jatuhnya korban etnis Tionghoa di Aceh, pada 20 April 1946, para pemuka mereka di Banda Aceh menggelar pertemuan persahabatan yang bertempat di kantor organisasi yang telah mereka buat. Dalam pertemuan itu diundang para petinggi sipil dan pejabat militer residen Aceh. Seorang pemuka masyarakat Tionghoa berpidato, ia menjelaskan bahwa keberadaan The Overseas Chinese Young Men Association di Aceh berbeda dengan Poh Antui yang bersenjata di daerah lain. Masyarakat Tionghoa di Aceh ingin hidup tenang bersama kaum pribumi. Ia juga menegaskan
bahwa mereka juga sama menderitanya dengan orang Aceh pada masa pendudukan Jepang. Untuk mencegah terjadinya konflik kaum pribumi dengan etnis Tionghoa di Aceh, diupayakanlah pembentukan sebuah organisasi bersama, Lembaga Gabungan Indonesia Tionghoa dan Arab, atau disingkat Legitia, yang dibentuk pada 24 Mei 1946 di Banda Aceh. Sementara itu, isu tentang penganiayaan terhadap etnis Tionghoa sering digembar-gemborkan oleh Belanda melalui sekutu di luar negeri. Hal ini membuat Dewan Pimpinan Pemuda Keresidenan dan Ikatan Pemuda Tionghoa Keresidenan Aceh pada 23 September 1947 mengeluarkan maklumat bersama untuk membantah isu-isu. Propaganda Belanda terhadap keberadaan etnis Tionghoa semakin gencar dilakukan ketika mereka gagal masuk ke Aceh. Sudah 2 tahun keberadaan mereka di Sumatera, yakni sejak 25 Agustus 1945 hingga Agustus 1947, Belanda bersama sekutu tidak bisa mendekati perbatasan Aceh. Malah para pejuang dari Aceh yang datang ke front Medan area untuk berperang mengusir Belanda dari Sumatera. Akibat gencarnya perang Medan area, kota Medan dan sekitarnya jadi lautan api. Dampaknya, jumlah pengungsi dari berbagai daerah di Sumatera ke Aceh mendekati 1 juta jiwa. Bukan hanya kaum pribumi, tapi juga etnis Tionghoa ikut eksodus ke Aceh. Seperti yang terjadi pada 22 Agustus 1947, ketika kota Pangkalan Berandan di bumi hanguskan akibat perang. Penduduk Berandan dan sekitarnya diungsikan ke wilayah Aceh, termasuk penduduk dari etnis Tionghoa. Tapi Belanda mempropagandakan bahwa etnis Tionghoa mengalami penderitaan akibat peristiwa tersebut. Pemerintah Residen Aceh bersama tokoh masyarakat Tionghoa membantah propaganda Belanda tersebut. Salah satu bantahan disampaikan oleh Ketua Perkumpulan Buruh Tionghoa Aceh Timur, yang bernama Von Minjau. Bantahan itu dimuat di surat kabar harian Semangat Merdeka nomor 191, tanggal 26 Agustus 1947. Dalam bantahannya, Von Minjau menjelaskan, segenap etnis Tionghoa di Aceh Timur dan etnis Tionghoa dari Langkat yang mengungsi ke Aceh karena serangan Belanda berada dalam keadaan aman di bawah perlindungan pemerintah Residen Aceh. Terlepas dari pembicaraan masa lalu, kondisi sekarang patut diapresiasi. Bagaimana kaum pribumi di Aceh hidup berdampingan dengan etnis lainnya termasuk Tionghoa. Bagaimana toleransi terjalin sangat baik di Aceh. Namun entah mengapa masih ada juga penilaian beberapa tahun terakhir yang memposisikan Banda Aceh sebagai provinsi dengan toleransi terendah. Kami tidak mengerti entah bagaimana cara penilaian mereka. Cukup sekian video kita kali ini, saudara mutua. Sebuah cerita yang cukup panjang kami rasa. Dan sampai bertemu di video berikutnya.